Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak lagi Anda ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung di akhir pekan ini. Bung Rocky, kita amati dulu Gaza ya. Ini perkembangan terbaru semakin menegangkan di sana. Negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris dan juga Prancis itu sudah menyatakan dukungannya terhadap Israel. Bahkan Amerika sudah mengirimkan dua kapal induknya. Yang saya agak terkejut itu selain serangan habis-habisan di Gaza, Perdana Menteri Israel Netanyahu itu memberi ultimatum agar 1,1 juta warga di Gaza itu keluar dari Gaza. Saya membayangkan ini seperti kayak Holocaust modern gitu ya, atau ini kan terjadi eksodus besar-besaran juga kalau sampai 1,1 juta orang itu diusir dari Gaza. Ya ini sebetulnya udah masuk kategori ancaman genosida tuh. Ya, Tapi kalau kita membayangkan bagaimana ketakutan masyarakat Palestina di Gaza itu setelah dikepung, dikontaminasi pikirannya melalui ancaman tadi, lalu berupaya untuk cari selamat dan gak ada yang menolong. Itu kan itu kesulitannya itu. Sama seperti mungkin waktu kita bayangkan ketika istana menggertak Rempang itu supaya segera kosongkan ya, tanah-tanah itu kan. Jadi sama sebetulnya. Jadi mereka terdesak lalu kehilangan kemampuan untuk berharap tuh. Sementara negara-negara yang seharusnya menolong, termasuk Indonesia tuh, tidak mengucapkan satu poin pun. Pak Jokowi hanya mengatakan, oke, kami menginginkan ada ceasefire supaya gencatan senjata balik pada meja perundingan. Tetapi Indonesia kan nggak punya profil high politik untuk mengucapkan itu tuh. Karena Indonesia sendiri itu ada masalah di Rempang, ada masalah di Papua tuh. Jadi sayang sekali ketika sejarah tiba, Indonesia tidak siap untuk jadi penengah minimal tuh. Itu sebetulnya juga kegagalan Jokowi di tingkat internasional tuh. Walaupun Indonesia berhutang dari awal pada ucapan pertama ketika Indonesia merdeka, itu Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia tuh. Memang Indonesia mengatakan ya kemerdekaan Palestina itu satu poin, tapi masyarakat sipil juga mengatakan begitu. Tapi yang kita sayangkan Indonesia tidak bisa berperan di situ untuk menandingi hegemoni dari negara-negara Barat yang telah bersatu untuk membackup Israel tuh. Nah kita mungkin bisa menganggap ini Netanyahu udah frustrasi karena itu dia kasih ancaman tertinggi itu, semacam call terakhir itu, satu ultimum yang membuat publik internasional menganggap oh, udah gila nih Israel ini. Tetapi sekali lagi kan Israel ini jadi semacam ujian apakah persyaratan untuk menjadi negara itu harus ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan bersenjata dan diplomasi. Padahal sebetulnya Palestina itu sudah secara lama, udah 30-an tahun itu menunggu resolusi PBB yang menghendaki Palestina itu dimerdekakan oleh Israel kan. Jadi saya balik lagi pada soal kita, karena kita tahu semua analisis itu bias terhadap Palestina. Tetapi bagi publik Indonesia, Palestina itu adalah sependeritaan dengan kita ketika kita menuntut kemerdekaan. Dan Indonesia mestinya pastikan bahwa bukan sekedar basa-basi diplomasi, tapi dukungan real. Apa yang mesti dilakukan pada Palestina kalau Indonesia diminta untuk memberi poin yang lebih rasional. ya. Kemarin Amerika Menteri Keuangannya menyatakan bahwa tidak berimbas terhadap perekonomian dunia perang di Israel dengan Palestina ini. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya adanya perang di konflik di Timur Tengah gitu dan banjir pengungsi ke Eropa, itu kan dampaknya juga luar biasa dan paling mudah kan mereka memang lompat ke Eropa ya karena nggak terlalu jauh gitu. Dan kalau kemudian betul-betul ancaman Israel itu diwujudkan, mengusir 1,1 juta warga Gaza keluar dari sana, pasti akan berdampak serius juga terhadap negara-negara Barat tadi yang mendukung Israel. Ya itu yang kira-kira dibayangkan di kabinet Netanyahu bahwa Barat itu akan panjang pertimbangannya untuk menerima pengungsi Palestina yang di Barat juga diasosiasikan sebagai teroris. Hamas dianggap sebagai teroris tuh. Demikian juga sebetulnya pemerintah Mesir punya semacam hak moral untuk menampung mereka tuh, karena Mesir mengatakan oke okay, mereka peduli dengan kemerdekaan Palestina tuh, berpihak pada Palestina, tetapi posisi Mesir juga akan ditekan oleh Amerika tuh. Jadi keadaan kita sebetulnya kalau kita lihat bagaimana rakyat Palestina itu bingung, itu seperti mencari harapan di titik-titik terakhir tuh dalam kegelapan politik dunia. Nah, siapa yang akan menerangi politik itu? Negara-negara Islam yang rada moderat tentu takut untuk mengambil risiko karena Arab Saudi masih berupaya untuk berbaik-baik dengan
Israel supaya kegiatan ekonomi tidak terhalang. Kan kalau musuh Israel tuh beberapa negara Islam di kawasan juga merasa perlu dapat suplai senjata untuk memperbaiki postur militernya dengan Amerika, dan mesti ada persyaratan nggak boleh memusuhi Israel. Jadi sebetulnya dunia curang itu berpihak pada Israel, sementara Israel tidak berhenti untuk mengucapkan doktrin politiknya, yaitu perluasan tanah, perluasan wilayah, ada apa namanya itu prinsip metafisik bahwa uh, seluruh orang Yahudi harus balik lagi melalui apa namanya itu protokol Sion yang dibuat oleh Theodor Herzl segala macam. Nah kita Indonesia tahu keadaan itu, jadi Indonesia mestinya mengambil semacam inisiatif lebih dari sekedar basa-basi diplomasi bahwa kami mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, iya, iya. Dan saya kira ini ya, kalau kalau ini terus berlanjut ya, pola-pola apa kebijakan politik luar negeri Indonesia seperti ini, ya kita akan akan semakin terpuruk ya citra kita. Dia jadi bangsa paria di dunia internasional, dan itu soal yang serius loh saya kira. Betul, dan ini sebetulnya juga kutukan bagi Presiden Jokowi itu yang nggak mampu mengantisipasi dari awal itu, bahwa profil Indonesia sebetulnya selama 9 tahun pemerintahan Jokowi nggak pernah masuk hitungan forum internasional. Jadi sayang sekali begitu Jokowi lengser, Indonesia juga kehilangan kemampuan untuk mengembalikan postur militernya, postur fungsi perdamaian yang harusnya kita pegang berdasarkan perintah konstitusi, yaitu ikut menertibkan dunia dan memperolehkan perdamaian kan. Jadi tetap kerugian-kerugian bagi Indonesia akan dihitung sebagai kesalahan Jokowi karena diplomasi kita nggak kita bangun, padahal kita bagian dari kekuatan Muslim secara populasi, dan bukan sekedar populasi Muslim yang harus berpihak pada Palestina, tapi hutang kita pada Palestina, Palestina membantu kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Sementara Presiden Jokowi tidak punya akses untuk mengaktifkan kedudukan politik Indonesia yang strategis di dunia internasional. Nah Ya, sekarang akan ada problem misalnya kalau eskalasi di Palestina itu berlanjut, presiden-presiden atau calon-calon presiden mesti mengucapkan proposal baru. Apa perusahaan mereka untuk menghadapi perubahan di Palestina? Karena potensi Palestina untuk memberantakkan lagi itu realignment di Eropa itu sudah di depan mata tuh. Jadi kita akhirnya tahu bahwa Indonesia tidak lepas dari posisi-posisi strategis internasional tuh. Dan gak ada satu presiden pun misalnya yang mau untuk secara terang-terangan membuat proposal untuk aktif terlibat, bukan sekedar mendukung secara diplomasi ke Palestina. Karena mungkin ketiga presiden yang sedang nyapres ini juga takut pada semacam jeweran dari Amerika Serikat nanti kalau terlalu berpihak pada Palestina. iya, iya, iya. Dan coba bayangkan ya, Bung Rocky, kalau saya amati sekarang dalam percakapan dunia itu, sekarang kalau kita lihat di Asia Tenggara itu yang diperhitungkan justru orang seperti Anwar Ibrahim yang di Malaysia begitu. Padahal kita ingat dulu ketika zamannya Pak Harto, ada figur yang sangat kuat di dua negara itu, tetangga kita Malaysia dan Singapura, ada Mahathir dan ada juga Lee Kuan Yew. Itu semua masih menganggap Indonesia sebagai big brother. Tapi sekarang itu Indonesia nggak dihitung sama sekali itu. Ya, memang posisi kunci Asia itu ada pada Anwar Ibrahim. Bukan karena kapasitas militer Malaysia, tapi karena profil dari Anwar Ibrahim yang secara personal bisa memperlihatkan kemampuan berpikir, bisa memperlihatkan ketajaman analisis. Kan semua itu yang diperlukan kan. Ya, Jadi pemimpin-pemimpin kita yang sekarang itu juga diuji. Apakah Anda sekedar lolos elektabilitas, atau Anda harus memenuhi juga dua prinsip yang kita bahas di event dulu, yaitu sikap etis terhadap kejahatan, itu namanya etikabilitas, dan kemampuan untuk menganalisis profil diri sendiri dalam konstelasi dunia, itu namanya harus lolos intelektualitas. Jadi sekaligus sebetulnya ini problem-problem global ini membuat kita menghitung ulang apakah yang kita perlukan di dalam negeri untuk menghasilkan pemimpin yang diakui di luar negeri. Seandainya misalnya Pak Prabowo harus bagi tugas dengan Gibran, kalau Gibran wakil presiden, Gibran mau ngomong apa di dalam soal-soal semacam ini kan? Karena nanti dianggap ini gagu, buta huruf, illiterasi dalam global politik. Kan itu sebetulnya yang ya, mesti kita hitung tuh. ya. Ya, kita membayangkan memang harusnya Presiden Indonesia terpilih nanti bisa bercakap-cakap di apa dalam pergaulan internasional begitu ya, Bung Rocky. Jangan hitung-hitungannya bahwa seperti kata Pak Luhut, Pak Jokowi udah nggak malas untuk ketemu hadir-hadir di forum internasional, kan nggak konkret, tidak menghasilkan. Iya, kita
kalau kita ringkas misalnya pengetahuan kita tentang konflik Arab Israel itu, dan tiba-tiba ada poin ini soal agama, kan itu juga ngaco sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya perspektif war itu apa, perspektif perang itu. Ini konflik yang ada basis historis tuh. Yang satu mendalilkan bahwa ada semacam panggilan ilahi untuk berperang karena dasar-dasar historis dari bangsa Israel dan Palestina. Tapi itu bukan itu poinnya tuh. Itu kan semacam mitos juga tuh. Ada poin yang lain yaitu persaingan politik di antara tokoh-tokoh yang di dalam konflik ini. Dan itu juga perspektif yang kurang. Bagi Indonesia, historisnya dia nggak ngerti, Indonesia nggak ngerti, politiknya Indonesia nggak mampu untuk berperan dalam diplomasi politik. Nah, Indonesia tinggal ambil perspektif ketiga, yaitu perspektif humanisme kan. Jadi human virtue itu yang mesti kita bandingkan dengan kemampuan negara lain. Negara lain berdiplomasi secara politis. Negara-negara Arab, Saudi, Qatar misalnya, diplomasinya pasti politis tuh. Nah, negara-negara yang die hard kayak Iran itu pasti diplomasinya berdasarkan prinsip historis tuh. Nah, Indonesia kan nggak mungkin ada di dua prinsip itu. Tetapi Indonesia punya Pancasila, punya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tuh, yang menerangkan bahwa human dignity itu harus dikedepankan berhadapan dengan military virtue. Jadi sebetulnya kita punya kemampuan itu, tetapi ini mesti diolah secara konseptual. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, dan sangat mungkin nanti akan diminta supaya Gibran melakukan itu. Jadi konyol lagi sebetulnya. Jadi ini poin-poin yang betul-betul peradaban itu tiba ketika Indonesia sudah tidak siap. Yes, dan saya kira itu kita harus terus menyerukan bahwa dan mengingatkan bangsa ini bahwa apapun yang terjadi di sana dan ketika situasi sekarang ini akan ada genosida modern yang dilakukan oleh Israel, kita harus menyatakan sikap kita bahwa kita bersama dengan warga Palestina, bangsa Palestina yang Bung Rocky ya. Ya, itu apapun Indonesia itu berhutang pada Palestina. Jadi jangan dibawa soal-soal historis atau politik. Begini pada prinsip human virtue, bahwa apapun hak rakyat Palestina untuk memiliki wilayah yang akan dijadikan sebagai negara merdeka. Dan itu harusnya juga didorong secara kuat oleh masyarakat sipil Indonesia. Yes, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Ya. Yes. Oke.